Jadi kalau hanya beralasan bahwa saat Nabi memimpin itu wahyu turun, makanya sekarang sudah tidak ada wahyu lagi, untuk itu haram membuat negara seperti mana yang dibuat oleh Nabi. Bahaya orang. Semoga diberi taufik oleh Allah bertobat. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah min nuru satal Madinah. Karena Nabi membentuk negara, maka kita juga harus membentuk negara. Itu ajaran Nabi. Hanya saja kita tidak bisa dan dilarang membentuk negara seperti yang dibentuk oleh Nabi, itu tidak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Karena negara yang dibentuk oleh Nabi itu sumber hukumnya Allah dan Nabi. Kalau ada apa-apa, ini hukumnya turun dari Allah. Ada peristiwa sesuatu, Nabi yang memutuskan, ini hukumnya. Nah sekarang tidak ada lagi Nabi. Oleh sebab itu sistem yang sekarang dibentuk tidak boleh seperti Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Nabi diutus oleh Allah sebagai contoh dalam setiap aspek, contoh bagi setiap. Jadi mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai dari sistem pemerintahan sampai ke individu, rumah tangga. Contohnya semua sudah ada dari Nabi. Dan yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Allah bukan hanya berlaku di zaman Nabi saja, berlakunya sampai hari kiamat. Sebagaimana sholat berlaku bukan hanya itu di zaman Nabi, zakat bukan hanya berlaku di zaman Nabi. Saat Nabi wafat ada sebagian salah paham mengenai ayat Al-Quran itu. Khudz min amwalihim sampai terakhir. Ada yang memahami bahwa yang diperintahkan untuk mengambil zakat adalah Nabi. Sekarang Nabi sudah tidak ada lagi. Maka berarti kita tidak punya kewajiban untuk membayar zakat. Saat itu apa yang dibuat oleh Abu Bakar? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk memerangi mereka. Jadi disuruh dulu bayar zakat, kalau tidak mau diperang. Kenapa? Karena perintah bayar zakat sampai hari kiamat. Ya, ayatnya ada dalam Al-Quran. Sama seperti itu juga yang berkaitan dengan strategi dalam mengurus pemerintahan itu, hukum-hukum dalam mengatur negara. Ini juga sudah ada dari Nabi Muhammad SAW dan berlaku sampai hari kiamat. Ada yang di dalamnya wajib, ada yang di dalamnya haram dibuat, ada yang di dalamnya sunnah dibuat, ada yang di dalamnya makruh dibuat, ada yang di dalamnya boleh dibuat. Setelah Nabi meninggal dunia, wahyu sudah tidak ada toh. Tapi mengenai apa-apa yang menjadi kebutuhan manusia itu sudah terrangkum di dalam Al-Quran. Kalau tidak nampak dari Al-Quran, ada dalam hadis. Kalau tidak nampak dalam hadis, tidak diketemukan. Ada dalam ijma. Kalau tidak terlihat
di dalam ijma, maka lewat ijtihad yang kita bilang qiyas itu. Makanya setelah Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar jadi pemimpin. Abu Bakar memimpin. Apakah beliau memimpin tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi? Na'udzubillah, jelas-jelas memimpin sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Setelah Abu Bakar meninggal dunia radhiyallahu anhu, maka saat itu yang memimpin adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pemimpin umat Islam satu dunia. Mendapatkan kemenangan yang begitu banyak. Jadi Farsi, Rum ditaklukkan. Harta-harta datang di Madinah. Maka saat itu Umar menangis. Terus apa yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu, bahwa saat ditanya kenapa hari gembira engkau menangis wahai Umar, beliau sampaikan bahwa seandainya ini harta disukai oleh Allah, sudah tentu dikasih oleh dua orang sebelum saya itu, Muhammad SAW dan Abu Bakar. Seperti itu. Kalau seandainya Umar memilih jalan selain jalan yang ditempuh oleh mereka berdua itu, maka niscaya Umar tidak akan sampai di tujuan yang mereka berdua sudah sampai di sana. Jadi Umar juga memimpin seperti mana yang dicontohkan oleh Nabi. Tidak seperti bi'ainihi, tidak bisa. Jadi lewat yang saya maksud yang dicontohkan oleh Nabi adalah berasaskan Al-Quran, berasaskan hadis, berasaskan ijma dan qiyas. Kalau tidak ada ijtihad. Berunding para ulama, para pakar dalam agama untuk memutuskan masalah-masalah jadid, masalah-masalah baru. Maka kalau ada yang berpendapat atau na'udzubillah bahwa mendirikan negara itu sebagaimana yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW haram hukumnya, orang ini dipertanyakan keimanannya itu. Mau profesor kah, mau doktor kah, mau siapa saja itu. Dalam kitab-kitab fikih, kalau diamati, dilihat, dipelajari itu bukan hanya fikih yang berkaitan dengan, bukan hanya ubudiyah saja, bukan imaniyah saja, bukan muamalah saja. Di dalam ada fiqhus siyasah. Apa? Fikih yang menerangkan mengenai kepemimpinan apa itu? Kalau kita terjemah yang, tapi saya tidak suka terjemah itu. Maksudnya fikih yang mengatur bagaimana kita bernegara. Paham tidak? Di dalamnya sudah jelas yang ditulis oleh ulama itu dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma dan qiyas. Ada tambah lagi seperti Imam Abu Hanifah istihsan. Al-Quran sendiri di dalam Al-Quran itu suratul Maidah kalau tidak salah ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islama din. Maka bagian dari siasa itu, bagian dari pengaturan mengatur satu negara itu bagian juga dari agama. Allah sudah i'lankan, saya sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah saya sempurnakan bagi kamu agama kamu. Wa atmam apa itu? Al-yauma atmamtu alaikum ni'mati, dan telah saya sempurnakan bagi kamu nikmatku. Wa raditu lakum Islam dina, dan saya telah ridho Islam sebagai agama kamu. Yang saya sukai, yang saya pilih bukan agama lain Islam.
Dalam agama Islam itu yang mengatur negara itu ada, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan oleh Abu Bakar, dilanjutkan oleh Umar, dilanjutkan oleh Utsman, dilanjutkan oleh Ali radhiyallahu anhum, sampai Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih. Kemudian nanti di akhir zaman ada dua pemimpin. Yang pertama nanti datang Imam Mahdi, akan memimpin seperti mana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Nabi Isa. Jadi Nabi Isa datang bukan status Nabi dan Rasul, beliau tetap Nabi dan Rasul. Tetapi saat beliau datang, beliau akan memimpin, melanjutkan apa yang dibawa oleh Nabi. Jadi saat itu beliau jadi pemimpin satu dunia. Apakah beliau mau memimpin tidak dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi? Jelas salah itu. Kalau ada yang bilang seperti itu salah. Sudah pernah saya sampaikan saat beliau diturunkan bendera putih, sudah iqomah, sudah dikomandangkan, diturunkan dari langit sampai baru dari Menara Putih turun ke bawah pakai tangga. Jadi dipapa oleh dua malaikat. Saat itu Imam Mahdi sampaikan maju jadi imam. Apa kata kata Nabi Isa alaihissalam? Iqomah untuk antum, bukan untuk saya. Aku maju. Ulama menjelaskan isyarat bahwa saya datang bukan status sebagai Nabi dan Rasul. Karena kalau Nabi dan Rasul itu tidak boleh umat di belakangnya itu. Umat di depan dalam keadaan Nabi sehat-sehat tidak boleh. Jadi isyarat bahwa saya itu Nabi dan Rasul iya. Tapi datang melanjutkan ajaran Nabi. Paham tidak? Jadi jangan dipisahkan bernegara itu dari agama. Itulah sebab bencana-bencana di mana-mana, tidak henti-hentinya bencana. Karena begitu. Satu orang berbuat salah, berbuat dosa. Dia menganggap saya salah, saya berdosa. Itu ada kemungkinan bertobat. Pintu maaf, pintu pengampunan dari Allah terbuka luas. Yang parahnya itu, orang salah, dia tidak menganggap dia salah. Parah itu adalah haram dia terjang dan dianggap itu halal. Bukan hanya parah biasa itu, imannya yang jadi bahan. Al-Quran menjelaskan itu. Hadis Nabi juga menjelaskan Nabi yang terakhir. Paham tidak? Berarti aturannya itu akan berlaku sampai hari kiamat. Beberapa ayat Allah sampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyir wa nadhir. Rahmat bagi alam. Berarti itu bukan hanya manusia semua dan berlaku sampai hari kiamat. Tidak kami utus kecuali untuk seluruh manusia, bukan hanya di zamannya tetapi sampai hari kiamat. Nabinya zatnya terbatas, sudah dipanggil sama Allah, sudah dicabut nyawanya, sekarang hidup di dalam kuburnya. Tapi bagaimana bisa menjadi kafatan linnas, bagaimana bisa rahmatan lil alamin kalau kita menganggap ajarannya sudah tidak berlaku? Ajaran inilah yang menjadi sebab turunnya rahmat itu. Ajaran inilah yang berlaku bagi seluruh manusia. Nabi meninggal, sahabat lanjutkan. Sahabat meninggal, tabi'in lanjutkan. Tabi'in meninggal, tabi'in lanjut. Sampai hari yang tadi ulama-ulama. Kalau tidak ada mereka, bagaimana kita bisa? Paham tidak? Jadi kalau hanya beralasan bahwa saat Nabi memimpin itu wahyu turun, makanya sekarang sudah tidak ada wahyu lagi,
Untuk itu haram membuat negara seperti mana yang dibuat oleh Nabi. Bahaya orang. Semoga diberi taufik oleh Allah bertobat. Jangan. Kita sekarang jangan sampai karena kita takut bahwa nanti ada orang yang ingin merubah negara kita, terus kita berbicara itu seenaknya kita itu. Tidak ada ini, kalau warga negara Indonesia yang bagus, jelas tidak mau di dalam negara Indonesia ini ada keributan. Kenapa? Karena mereka menghargai perjuangan orang-orang zaman dulu. Tidak gampang orang-orang zaman dulu, para ulama, para pejuang yang mendapatkan itu kemerdekaan dari Allah. Hadiah dari Allah tidak gampang. Maka orang-orang warga negara Indonesia yang baik itu, apapun agamanya, terutama orang Islam itu, tidak bakalan mau bikin kacau di sini, bikin ribut, tidak. Kenapa? Semua orang cinta damai. Nah, kecuali mungkin orang yang ada sebagian kelompok yang doktrinnya salah, didikannya salah, dan lain sebagainya, akhirnya ingin merubah. Jadi kalau kita gara-gara kita takut sama mereka itu, terus kita menyampaikan sesuatu, mungkin niatnya bagus, tapi bahasa itu ekstrim dari segi agama itu, nanti yang berbicara salah. Maka sebaiknya pakai cara lain, jangan pakai bahasa yang lain, jangan pakai bahasa yang seperti itu. Nanti kasihan kamunya, iman kamu terancam, kamu yang bahaya bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat. Paham ya? Jadi Nabi itu datang bukan hanya urus rumah tangga. Nabi datang bukan hanya urus perdagangan. Nabi datang bukan hanya meluruskan ibadah, muamalah, muasyarah, bukan. Akhlak, bukan itu saja. Tapi Nabi datang meluruskan seluruh agama yang sempurna. Menyampaikan agama secara sempurna itu. Sebagian dari agama adalah mengurus pemerintahan. Kalau dalam negara kita misalkan ada undang-undang yang berlawanan dengan agama kita, kita sebagai orang Islam dalam hati tidak boleh ridho. Saya kasih contoh, misalnya ada upaya mau menggolkan undang-undang supaya dilegalkan kawin sesama jenis. Walaupun alhamdulillah sudah digagalkan beberapa kali. Semoga tidak terjadi. Kalau misalkan na'udzubillah terjadi seperti itu, maka kita umat Islam tidak boleh menganggap undang-undang itu adalah satu hal yang wajar. Kita ingkari dalam hati selama-lama iman kita itu. Nah, kalau bisa dirubah lewat dialog, lewat diskusi, lewat pendekatan, dirubah itu undang-undang kembali, nurun ala nur, bagus sekali. Jadi maksudnya yang kita buat ini jangan sampai kita menganggap bahwa ini sudah yang terbaik, yang dibuat oleh Nabi tidak bagus, bukan lagi zamannya. Kita bahaya nanti, bahaya kita itu. Bahaya. Sama-sama kita menentang murka Allah. Tadi saya sampaikan bahwa ikuti Nabi itu, cara Nabi mengundang rahmat Allah itu jelas dalam Al-Quran. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turham. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat, dan taatilah Rasul. Maka kamu akan disayang sama Allah. Bagian dari taat ke Rasul ya mengurus negara ini. Paham tidak? Allah sampaikan dalam ayat tadi, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan Muhammad ke umatmu, kalau kamu cinta Allah, fattabi'uni, ikuti saya, yakni Muhammad. Apa hasilnya kalau kamu ikuti Muhammad? Allah janjikan, yuhibbukumullah, Allah cinta kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum,
dan Allah ampunikah dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Terus Allah sampaikan lagi, taatilah Allah, taati Rasul. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalau kamu berpaling, urus negara, rumah tangga, segala macam, kalau berpaling karena lemah iman, tidak ingkar, berdosa saja, tidak kafir. Tapi kalau kamu berpaling dan menganggap cara Nabi haram diikuti, mendirikan negara sebagaimana yang dicontohkan Nabi haram hukumnya, berpaling berarti berpaling dalam keadaan mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi. Apa kata Allah lanjutan? Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tidak cinta orang kafir. Dari ayat tadi itu kata para ulama bahwa orang yang berpaling dari Allah, berpaling dari perintah Allah, berpaling dari Rasulullah, berpaling dari cara-cara Nabi dalam keadaan ingkar itu, orang itu divonis apa? Kafir itu. Jadi agama ini sudah sempurna, walaupun kita penganut agama Islam, jelas kita belum punya kekuatan mengamalkan secara sempurna. Tapi yang kita sudah amalkan kita syukuri, yang belum kita berjuang untuk amalkan. Tapi jangan sampai kita mengatakan bahwa itu bukan lagi zamannya, haram hukumnya dihidupkan sekarang. Karena wahyu sudah terputus. Tidak ada soal di zaman Nabi Isa tidak ada wahyu lagi turun. Di zaman Imam Mahdi tidak ada wahyu turun. Di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, di zaman Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih tidak ada wahyu turun. Tetapi semua memimpin dengan cara Nabi. Muncul pertanyaan, di zaman Ali tidak aman. Perang sana sini, itu perangnya istihadi. Tidak boleh salahkan Ali, tidak boleh jelek-jelekan Muawiyah. Perang Ali dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kalau mau jalan aman, jangan cerita-cerita itu. Cerita, jangan sampai mengungkit sejarah itu tujuannya untuk menjelek-jelekan mereka. Iman kamu jadi taruhan itu. Paham tidak? Istihadi itu. Ali betul, Muawiyah salah. Tapi Muawiyah sudah diampuni oleh Allah. Kenapa? Siapa yang beristihad kata Nabi, man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Siapa yang beristihad dalam istihadnya betul dapat pahala dua. Siapa yang beristihad dalam istihadnya salah, dia ahli istihad, pahami Quran, pahami hadis, pahami ijma qiyas, maka Allah sampaikan lewat lisan Nabi Muhammad SAW, salah dalam istihadnya tadi, falahu ajrun wahid, dia dapat pahala satu. Ke orang yang Allah dalam salahnya itu Allah suka gitu, Allah kasih ganjaran. Untuk apa lagi kita jelek-jelekan mereka? Paham tidak? Jadi situ ada hikmah semua. Ada hikmah kalau kita mau ngaji hadis itu mengenai itu dijelaskan oleh para ulama-ulama yang dalam ilmunya dekat sama Allah. Tidak ada yang mereka jelek-jelekan. Dari salah satu dari mereka yang menjelek-jelekan itu Muawiyah. Yang jelek-jelekan Muawiyah orangnya yang imannya bermasalah. Yang jelek-jelekan Ali orangnya imannya bermasalah. Satu kisah baru surat tutup. Di zaman ada seorang ulama ditanya mengenai siapa yang lebih bagus, Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah radhiyallahu anhu. Zahirnya Umar lebih bagus. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz saat beliau memimpin dalam 2 tahun 3 bulan atau 2 tahun 6 bulan, semua aman. Jangankan orang muslim, orang beriman, orang kafir ikut senang. Di mana-mana aman. Jangankan manusia, binatang juga ikut aman. Serigala dengan kambing jalan sama-sama. Dengan domba jalan sama-sama.
Saat ditanya mana yang lebih bagus, maka ulama yang ditanya itu boleh jawab, tidak usah kamu bandingkan Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah. Kudanya Muawiyah yang keluar di jalan Allah bersama Nabi, yang ditunggangi oleh Muawiyah itu dalam pasukan rombongan yang di dalamnya ada Nabi. Terus di hidungnya itu, hidung kudanya ada debu yang menempel di situ tuh. Debu yang menempel di kuda, di hidung kudanya Muawiyah radhiyallahu anhu lebih bagus bukan dari satu Umar bin Abdul Aziz, tapi semua berubah jadi Umar bin Abdul Aziz, masih lebih bagus itu debu. Bukan Umar bin Abdul Aziz tidak punya maqam, beliau orang hebat, tapi Muawiyah orang sahabat. Adik iparnya kakak ipar atau adik ipar itu. Kakaknya atau adiknya itu Ummu Habibah itu yang dinikahi oleh Nabi. Abi Sofyan bapaknya. Ini sahabat, mereka sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebelumnya itu was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Masuk situ Muawiyah. Masuk Allah sampaikan radhiyallahu anhu walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fi abada zalikal fawzul adzim. Allah sampaikan Allah ridho. Muawiyah meninggal dalam keadaan beriman. Sahabat. Derajat setelah nabi-nabi dan rasul adalah derajat para sahabat. Dalam sahabat sendiri punya derajat-derajat lagi. Nanti di bawahnya baru wali-wali. Faham tidak? Jadi sekali lagi saya sampaikan, jangan kita mengharamkan apa yang disuruh oleh Allah lewat nabinya untuk dibuat. Kendati kita belum sanggup. Jadi belum sanggup ya kita berjuang supaya mudah-mudahan kalau belum hari ini besok gitu. Atau mungkin situasi, kondisi yang menekan kita, mendesak kita sehingga kita tidak bisa mewujudkan itu, ya dalam hati kita ingkar. Tapi jangan coba-coba mengharamkan apa yang dibuat oleh Nabi, apalagi itu satu yang diwajibkan. Apalagi itu jangankan yang diwajibkan, yang disunahkan saja itu. Kamu haramkan imanmu jadi bahaya itu. Karena kalau kamu haramkan berarti kamu ingkari, kamu lecehkan, kamu hina. Satu yang disukai oleh Allah, disukai oleh Rasulullah, kok kamu hina, kamu haramkan untuk dirimu dan orang lain, itu bagaimana? Jadi pesan dari kami bagi orang yang mengucapkan kata-kata ini, diteliti kembali lagi, kemudian jangan itu cepat-cepat kembali bertobatlah. Jangan jangan salah dalam berucap seperti itu. Apalagi orang-orang yang banyak punya pendukung itu. Paham tidak? Semoga Allah beri hidayah, beri taufik bagi kita semua, dan khususan orang itu juga semoga diberi hidayah untuk bertobat. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi,